Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang laju reaksi, yaitu pada materi KD 3.6, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumpukan. Sebelum ke situ, mari kita pelajari dulu tentang pengertian laju reaksi. Laju reaksi seperti pada laju atau kecepatan pada umumnya yang dibahas di fisika. Laju adalah kecepatan suatu zat atau reaktan berubah menjadi produk, sehingga dapat disimpulkan laju reaksi adalah kecepatan pengurangan konsentrasi A atau reaktan per satuan waktu, atau juga bisa didefinisikan sebagai laju pertambahan produk, yaitu konsentrasi B per satuan waktu. Nah, secara umum apabila ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, maka laju reaksi adalah laju pengurangan dari reaktan, yaitu satu bisa didefinisikan sebagai pengurangan A per satuan waktu atau pengurangan B per satuan waktu, atau laju pertambahan produk. Di sini adalah laju pertambahan konsentrasi C per satuan waktu atau laju pertambahan konsentrasi D per satuan waktu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Nah, misalkan Bapak memiliki percobaan laju reaksi antara NO ditambah dengan H2 akan menghasilkan gas N2 dan H2O. Di sini ada 6 perlakuan atau 6 percobaan dengan variasi konsentrasi awal NO dan konsentrasi awal H2. Di sini didapatkan beberapa variasi laju pembentukan N2. Nah, dari percobaan ini kita bisa menghitung ordo reaksi. Nah, misalkan dari percobaan 1 dan 2 ini kita dapatkan atau kita yang menjadi variabel tetapnya ini tetap konsentrasi NO-nya tetap, kemudian variasi N2-nya kita variasi konsentrasinya, maka kita dapatkan laju reaksi seperti ini. Sehingga kita bisa bandingkan kecepatan laju pada percobaan pertama dibandingkan percobaan kedua, yaitu sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M kondisi 1 dikalikan konsentrasi H2 pangkat N pada percobaan 1 dibagi dengan K konsentrasi NO pada kondisi 2 atau percobaan kedua, dan dikalikan dengan H2 pangkat N pada percobaan kedua. Apabila kita masukkan kita substitusikan, maka didapatkan kecepatannya untuk laju yang pertama, percobaan pertama 0,003 dibagi 0,006 sama dengan K. Ini kita masukkan 0,006 dikali dengan 0,001 pangkat N dibagi K. Nah, ini sama untuk NO-nya 0,006 dikali dengan 0,002 pangkat N. Nah, karena ini sama NO-nya, konsentrasinya bisa kita coret, K-nya bisa kita coret, sehingga kita dapatkan 3/6 atau setengah sama dengan ini setengah pangkat N, sehingga N-nya sama dengan 1, atau ordo reaksi untuk untuk H2, ini H2
adalah 1. Dengan cara yang sama, dari percobaan 4 dan 5, kita bandingkan percobaan 4 dan 5, V4 dan V4 dan V5 ini, V4 dan V5 didapatkan K kali konsentrasi NO dan seterusnya. Kalau kita substitusikan persamaan 4 dan 5 atau percobaan 4 dan 5 didapatkan ya kecepatannya 0,005 dibagi 0,020 sama dengan K kali dimasukkan, sehingga ini yang sama N-nya ini bisa dicoret ya, H2-nya ini bisa dicoret karena sama, kemudian K-nya bisa dicoret sehingga tinggal 0,001 pangkat M dibagi 0,002 pangkat M, atau kalau disederhanakan ini 5/20 sama dengan 1/4, 1/2 pangkat M, sehingga M-nya sama dengan 2. Nah, dari percobaan 4 dan 5 didapatkan bahwa ordo reaksi NO ya, NO terhadap laju reaksi adalah 2. Sehingga dapat disimpulkan ya dari percobaan di atas bahwa laju reaksi itu sebanding dengan konsentrasi NO pangkat 2 atau kuadrat dikalikan konsentrasi H2 pangkat 1, sehingga kecepatan atau laju pembentukan atau kecepatan reaksinya sama dengan K dikali konsentrasi NO kuadrat dikali H2. Nah, sampai sini semoga saja bisa jelas. Nah, maka untuk persamaan umum reaksinya, kalau ada A ditambah B menjadi C, maka rumus kecepatan lajunya bisa dirumuskan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N ya, di mana V itu adalah laju reaksi, K itu adalah tetapan laju reaksi, M itu adalah ordo reaksi A, N adalah ordo reaksi B, sedangkan A dan B adalah konsentrasi awal A dan konsentrasi awal B. Nah, penghitungan ordo reaksi ini harus melalui percobaan, tidak bisa dihitung secara langsung, secara empiris atau secara teoritis, harus dihitung melalui percobaan. Baik, sampai di sini saya rasa untuk pengertian laju reaksi dan penentuan ordo reaksi sudah bisa. Kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini didasarkan pada teori tumbukan. Teori tumbukan ini menyatakan bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh tumbukan efektif. Apabila tumbukan efektifnya semakin banyak, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua adalah konsentrasi awal reaksi, yang ketiga suhu atau temperatur, dan yang keempat adalah katalis. Baik, sampai di sini kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas mulai dari luas permukaan. Nah, ini ada 2 senyawa ya, antara HCl dan Mg. Mg-nya ini yang satunya berupa lembaran yang cukup besar ya. Yang satunya dibuat lebih kecil. Lebih kecil. Nah, luas permukaan itu adalah luas kontak antara zat A dengan zat B. Apabila dibuat seperti ini, kecil-kecil seperti ini, maka luas permukaannya justru akan semakin besar. Kenapa? Karena memungkinkan kontak antara zat A dengan zat B, ya di sini HCl dengan Mg-nya semakin besar. Sehingga luas permukaan antara serpihan dengan bongkahan yang besar itu lebih besar yang serpihan. Nah, dengan demikian, apabila luas permukaan semakin besar, maka laju reaksi semakin besar. Kenapa kok semakin besar? Karena kemungkinan terjadi tumbukan efektif
antara A dan B atau antara HCl dengan Mg akan semakin besar. Nah, sehingga disimpulkan bahwa luas permukaan serbuk lebih besar daripada luas permukaan butiran, dan lebih besar lagi, jadi yang paling besar adalah serbuk lebih besar daripada butiran, kemudian serbuk atau butiran lebih besar daripada bongkahan. Jadi serbuk akan semakin cepat bereaksi atau laju reaksinya akan semakin cepat dibandingkan butiran, demikian juga dibandingkan dengan bongkahan. Baik, yang kedua adalah pengaruh dari jumlah konsentrasi awal dari bereaksi. Nah, ini kita bisa jelaskan menggunakan animasi ya, menggunakan animasi berikut ini. Nah, misalkan saya memiliki A ditambah BC menjadi C ditambah AB. Di sini kita lihat ya, A ditambah BC menjadi AB ditambah C. Kita akan melihat perubahan A ini akan menggantikan B. Jika A-nya saya buat di sini ya kecil awalnya, misalkan saya buat 20, BC-nya juga 20, misalkan jumlah partikelnya. Nah, temperaturnya kita buat kita lihat di sini ya, kita coba animasikan. Nah, kita lihat pergerakannya ya. Nah, kita stop pada jumlah AB-nya yang bereaksi, AB-nya ya. Ini yang kuning ini akan berikatan dengan yang ungu. Nah, jumlahnya 4. Nah, nanti kita hentikan sampai jumlahnya 7. Berapa waktu yang dibutuhkan? Ini 6. Siap-siap ya. 7. Nah, kita stop. Nah, kita end. Nah, di sini didapatkan ketika 7 adalah 43 detik. Nah, sekarang kita tambah jumlah dari partikel A dan BC-nya. Sekarang kita tambahkan ya. Untuk A-nya kita buat 2 kali lipat. Nah, kondisi kedua ya. Ini B-nya, A-nya saya masukkan jumlah partikelnya 2 kali lipat ya. 40 ya. Kemudian BC-nya juga saya masukkan 2 kali lipat dari semula, yaitu 40. Nah, kita lihat temperaturnya, kita samakan dengan perlakuan tadi ya. Nah, kemudian kita coba dengan perlakuan yang sama, temperatur yang sama, tetapi jumlah partikelnya kita naikkan 2 kali lipat. Bagaimana? Apa yang terjadi? Di sini kita lihat ya. Nah, dalam waktu 12 detik ya sudah ada 6 ya. Tadi kan 7 ya, kita N ya. Nah, maka pada waktu sekitar 24 detik ya, 24 detik sudah menghasilkan tadi 7 ya, sekitar 7 AB. Nah, jadi kecepatan reaksinya yang awal tadi yang 20 tadi sekitar 40 sekian ya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi maka kecepatan reaksi akan semakin besar. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi ketiga adalah suhu, di mana apabila suhu semakin tinggi maka laju reaksinya akan semakin cepat. Hal ini bisa dibuktikan dari eksperimen atau animasi yang saya buat. Di sini saya akan mereaksikan antara zat A dengan zat BC. Nanti akan didapatkan zat AB. Nah,
Kita buat di sini jumlah A-nya 20, jumlah BC-nya juga 20 dalam kondisi yang dingin. Kita lihat bagaimana hasilnya dari reaksinya. Ya. Nah, kita start ya. Nah, kita lihat pergerakan dari partikel A dengan BC-nya sangat lambat, sehingga tumbukan efektif antara partikel A dengan BC relatif sedikit, sehingga hasilnya AB yang didapatkan ini relatif lambat atau reaksi berjalan sangat lambat. Nah, ini lihat pada detik ke 60-70 saja masih satu yang dihasilkan. Nah, AB-nya cuma satu. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan apabila suhunya kita naikkan atau temperaturnya kita naikkan. Kita stop ya. Ini pada detik 113 saja masih satu yang terbentuk. Nah, kita stop ya. Kita end eksperimen, kita reset all ya. Sekarang suhunya kita naikkan ekstrim. Nah, ada suhu yang temperatur yang sangat tinggi. Nah, kemudian jumlah zatnya sama ya. A-nya 20 seperti pada kondisi awal, BC-nya juga 20. Kemudian kita ya, kita reaksikan. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada detik yang ini stopwatchnya, pada detik yang sangat cepat saja ini sudah terbentuk 5. Nah, ini ya, sudah 6. Detik ke 10 sudah ada 7 yang terbentuk. Nah, saya stop ini ya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pergerakannya tadi semakin cepat, pergerakan dari partikel-partikel A maupun BC, sehingga menyebabkan semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur, maka laju reaksi semakin cepat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir adalah katalis. Katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Sama seperti kalau kita naik gunung, kalau gunungnya semakin tinggi, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama apabila kita mendaki gunung yang lebih rendah. Nah, katalis ini fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi. Kita lihat ini, kalau yang biru ini ya, reaksi tanpa menggunakan katalis. Sedangkan yang merah yang lebih rendah itu adalah reaksi menggunakan katalis, sehingga energi aktivasinya lebih rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa katalis ini juga mempercepat laju reaksi. Baik anak-anakku yang berbahagia, dengan demikian bisa kita simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4, yaitu luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, konsentrasi awal bereaksi. Semakin banyak konsentrasi awal bereaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga adalah suhu, di mana suhu semakin tinggi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Dan yang terakhir adalah katalis. Dengan adanya katalis, maka laju reaksi juga berlangsung semakin cepat. Demikian anak-anak, dengan video ini semoga saja kalian bisa mempelajari dan lebih paham dengan laju reaksi, konsep laju reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, demikian video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.